أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Manan dan seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat, yang semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir batin kita, dan kita senantiasa dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taati Rasulillah, dan semoga apa yang semua dikaruniakan kepada kita dijadikan oleh Allah sebagai karunia yang barokah manfaat. Keluarga kita barokah manfaat, anak turun kita barokah manfaat, pekerjaan kita barokah manfaat, rezeki kita barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, dan ini insyaallah pertemuan pertama di antara kita. Baru kali ini saya ke Masjid Al-Manan. Alhamdulillah masjidnya bagus, megah. Semoga makmur dengan ibadah ila yaumil qiyamah. Sebelum Ramadan beberapa pengurus takmir juga sudah ke pondok, ke rumah, menyampaikan jadwal kuliah subuh ini dan juga 2 Senin berikutnya. Luar biasa, takmirnya semangat, jamaahnya semangat. Insyaallah saya senang berada di sini. Mungkin panjenengan senang loh. Insyaallah bisa ngaji bareng, kita semua senang, kita semua bahagia. Keranten kula senang, panjenengan senang, maka insyaallah kuliah subuh pagi hari ini akan kita sampaikan selama 3 jam. Ini gue senang loh sahabat. Senang ya. Mau diletak kalau jamnya tinggal mulai baru kita hamur ya. Dan kata orang tua dulu, penceramah pemateri yang baik itu yang kalau memberikan materi tidak dawa-dawa. Meskipun tidak dawa, mungkin kita atas ilmu ikan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ada 3 pertemuan insyaallah tiap hari Senin. Kalau nggak salah Senin ini, Senin depan, dan Senin berikutnya. Mungkin terus sehat dan panjang umur sehingga kita bisa nambah-nambah amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sempat kita diskusikan dengan takmir hari ini, kita membahas tentang permasalahan penting tentang puasa. Senin depan kita akan membahas bab fikih waris. Lalu pertemuan yang ketiga, yang terakhir untuk sementara, kita membahas tentang fikih zakat fitrah, karena memang kita sudah mendekati pelaksanaannya. Sebagai gambaran umum, nanti insyaallah ketika kita bahas fikih waris cukup 1 pertemuan. Saya punya tekad bahwa mempelajari waris itu sangat mudah. Ngitung warisan itu gampang. Sing aneh itu warisannya sopo sing dibagi dia. Ini sing lebahan ya. Bagi warisan itu mudah. Kata ulama, ilmu sa'ah, ilmu sekali duduk.
Ilmu waris ini sekali duduk insya Allah langsung paham. Apalagi nanti kita dibantu PowerPoint, dibantu tayangan di slide, insya Allah akan lebih mudah memahami. Pekan depan kita akan mempelajari, dan kita yakin bahwa mempelajari waris hari ini bukan berarti besok mau bagi warisan. Mempelajari waris hari ini supaya kita tahu ilmunya. Akhirnya nanti kita sudah menyiapkan keluarga kita. Kita sudah memahamkan anak-anak kita dunyane bapak, dunyane ibu iki endi ae. Lek bapak engko ganok gak ada meninggal dunia sewaktu-waktu. Dan ini merupakan rahasia Allah. Nanti kamu sudah siap baginya. Jangan sampai anak itu ketika orang tuanya meninggal dunia belum tahu apa-apa. Mana harta ayahnya, mana harta ibunya, terus diopo cara bagi waris. Inilah filosofi yang malam nanti akan meninggalkan masalah, akhirnya hancur pesenan banyak kendor-kendor. Nah ini perlu dibahas, dan kita tidak tahu kita wafat kapan, itu kita tidak tahu. Ini rahasia Allah. Kita yang sekarang ngaji di sini, sinten riyen ingkang badhe kapundhut, kula lan panjenengan sedanten boten semerah. Mungkin panjenengan dulu, saya terakhir. Mungkin saya terakhir, panjenengan dulu. Itu kita kan enggak tahu. Mungkin panjang umur sedanten, saya berharap. Berikutnya kita terakhir nanti akan membahas fikih zakat. Fikih zakat ini kula ngitekan saya bentuk sepraktis-praktisnya, baik bagi panitia maupun bagi muzaki, pembayar zakat. Beberapa tahun ini kula mensosialisasikan yang namanya formulir fikih zakat fitrah. Saya kasih nama tiga kata ini. Formulir fikih zakat fitrah. Mengapa kok tidak sekedar formulir zakat fitrah? Kalau formulir itu cuma catatan administrasi, nama, yang zakat siapa, dan seterusnya. Tapi kalau tambahin fikih, karena formulir ini sekaligus panduan, sekaligus sebagai guide orang yang kepingin zakat fitrahnya itu sah. Jadi pegangan bagi muzaki, orang yang bayar zakat, dan juga bagi orang yang diamanai jadi panitia zakat. Masalah niatnya, bagaimana kalau muzaki itu masih bawa uang, belum sudah berbentuk beras, dan seterusnya. Ini semua sekali lagi untuk mengawal keabsahan fikih zakat fitrah kita tampilkan dalam bentuk formulir fikih, dan nanti kita akan tayangkan. Hari ini insya Allah sementara kita membahas tentang puasa, dan kita tidak memakai tayangan, kita sampaikan secara oral, mungkin jadi ilmu yang mudah kita pahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami sampaikan beberapa poin, nanti barangkali ada yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama, kita alhamdulillah sudah puasa asal kita ini 7. Berarti kita sudah puasa 6 hari ya. Kalau puasa sudah 6 hari, berarti hari raya berapa hari? Begitu raya berarti. Kita sudah 6 hari puasa. Salah satu yang diwariskan oleh para nabi, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah salah satu motif mereka untuk berpuasa itu adalah bersyukur dumateng kersanipun Gusti Allah. Dan sebenarnya tidak hanya ibadah puasa. Poin pertama, ibadah apapun yang kita lakukan, jadikanlah media untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Supados ibadah ini boten abot. Kita tadi sebelum melaksanakan sholat subuh, saderenge melafalkan niat, saderenge takbir bersamaan dengan niat, hadirkan di dalam hati kita masing-masing bahwa saya sholat ini
dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat pekerjaan, nikmat rezeki, nikmat kita bisa bernafas, kita punya mata dengan segala fungsi dan manfaatnya, kita punya hidung, kita punya telinga, seluruh organ tubuh dengan segala fungsi dan manfaatnya. Boten usah bayar. Kita tiap hari bisa makan. Siapa yang menumbuhkan padi sehingga menjadi beras yang kita konsumsi tiap hari itu? Profesor pertanian itu cuma bisa mengetahui mana varietas unggul, bagaimana cara supaya dia tidak terserang hama, kemudian dikasih pupuk apa, terus cara panennya seperti apa. Tapi tidak ada satupun guru besar ilmu pertanian yang bisa menarik padi itu sehingga dia bisa tumbuh itu, nggak ada yang bisa. Ya cuma ini varietas unggul, bibit unggul, kemudian cara perawatannya seperti ini. Ada pun yang siang malam meninggikan tanaman padi itu sehingga asalnya benih menjadi tumbuh kemudian besar itu siapa? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah berada dalam aktivitasnya. Dalam surat Ar-Rahman, menumbuhkan padi, menyiapkan makanan bagi kita. Segala macam yang ada di bumi ini semuanya disediakan untuk kita sebagai manusia. Nopo sing boten ditamel menungso pari, deling ini tamel nopo kemawon ya tempe tahu, nopo malih susu kedelai, mendol, menjes. Tamel model nopo kemawon semuanya buah-buahan yang ada yang ditumbuhkan itu semuanya untuk manusia. Presu kental gitu. Tapi kalau dipikir rumput itu nanti dimakan kambing, dimakan sapi dan kambingnya akhirnya dimakan siapa? Dimakan manusia. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah berada dalam aktivitasnya. Bukan berarti jangan dibayangkan Allah sibuk terus kewalahan terus dunia ini baru. Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kembali kepada kita. Kita ini tinggal makan, tinggal melakukan apa yang diperintahkan, masa kemudian alasannya sealas. Sampai kombonya alasannya sampai alasannya jaminan sampai sealas. Alas itu wis kombor bro, tapi gak sombong alasanmu. Dikeken poso alasannya gak kuat. Dikeken melampaui sholat yang sembahyang dalam rangka syukur dumateng Gusti Allah, dia tidak mau. Padahal ada sentuhan psikologi bagi kita. Bagi orang-orang yang malas puasa, malas melakukan sholat, abai terhadap kewajiban zakat, kita ini secara psikologis disentuh dan dimotivasi oleh Al-Quran. Dalam ayat yang membicarakan tentang kewajiban puasa, Gusti Allah dahulu ayyaman ma'dudat. Puasa itu cuma hari-hari yang terbilang, hari-hari tertentu saja, gak sepanjang tahun. Lek cara Ramadan sama likur dino berarti siane bisa likur dinten. Lek Ramadan ini 3 dosa dinten berarti siane ini 3 dosa. Tidak sepanjang tahun, tidak 360, tidak 365 tahun, cuma hari yang berbilang saja. Demikian juga sholat. Kalau panjenengan sholat itu tiap sholat berapa menit? Pinten menit sembahyang? 5 menit, antara 5 sampai 10 menit lah persiapan ini. Cuma 10 menit kita diperintahkan untuk sholat itu menyediakan waktu. Kalau satu hari 5 kali berarti 5 kali 10 sama dengan cuma 50 menit. Kita menyediakan waktu katakan 1 jam di antara 24 jam yang panjang. Kadang sebagian orang diminta untuk menyediakan waktu 1 jam. Dikira sembahyang dikata ingkang tasik dereng melampaui sholat itu, nggak mau sholat. Padahal ya cuma 1 jam. Waktu yang harus disediakan dia untuk keselamatan dunia dan akhiratnya.
kadang dikengken sembahyang aneh. Padahal kalau main HP, ojo sak jam, pinten jam, misorong jam, 3 jam, dolanan Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp, WhatsApp, WA, WhatsApp. Berarti kapan sembahyang buat terus? Ayam memadukan ini waktu-waktu yang terbatas untuk melakukan ketaatan itu membuat kita sadar bahwa yomek dulu. Sama seperti ketika ada dulu ceramah di kantor-kantor pada dulu, itu kan di model untung supaya cuma kuliah 7. Nah kalau kita mendengar untung, cuma menyediakan waktu yang petung menit, jadi nggak panjang gitu sehingga orang itu mengikuti nggak suwe-suwe untung 7 menit, nggak sampai kuliah 70 menit. Cuma meskipun sekarang artinya berkembang, ada untung jadi nonton, akhirnya untung kuliah terserah antum ya. Kayak kita nanti ngajinya nanti sampai suruh bapak sekalian ya. Sampai suruh sampai terbit matahari enteng, gak sampai mau jam itu, berarti gak sampai jam 8. Ini sebuah psikologis ayam mahdudah, hari-hari yang terbilang, dan ini dalam rangka semuanya kembali kepada kita. Allah tidak butuh pada ibadah kita, kitalah yang butuh untuk menghamba, mengabdikan diri kepada Gusti Allah. Orang-orang yang tidak puasa, ada masalah apa dia dengan Allah sehingga dia tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah? Orang yang tidak mau sholat, ada masalah apa dia dengan Allah sehingga dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah disiksa silam dunia. Apa dia tidak mendapatkan nikmat sehingga kemudian satu keluarga kelaparan, tercekik, nggak bisa bernafas? Apakah sampai seperti itu sehingga dia ada masalah dengan Allah, nggak mau taat terhadap aturannya? Ada masalah apa orang ini tidak mau taat kepada aturan Gusti Allah? Maka dalam rangka bersyukur ini kita melakukan ibadah. Makin takbir itu nikmati Allah, alhamdulillah. Makin panjenengan zikir alhamdulillah 33 kali. Betul bakal cukup kalau kita khusyukkan 33 alhamdulillah. Iso urip, alhamdulillah iso ambekan, alhamdulillah anak-anakku sehat, diputer malih tasbih alhamdulillah duwe omah. Gak usah ditambahi masih kontrak. Lu gak syukur malih ya, alhamdulillah belum lunas. Alhamdulillah iso ngene, alhamdulillah iso sehat, alhamdulillah. Nanti 33 kali itu tidak bakal cukup untuk kita. Belum lagi nikmat yang sering kita sampaikan itu, nikmat di tubuh kita ini luar biasa. Sering kita jadikan contoh wonten mahasiswi dan UIN, mahasiswi dan UIN anak jurusan kimia meneliti cairan-cairan yang ada di kepala, basah-basah yang ada di kepala kita. Kemudian dengan bahasa kimia yang saya tidak paham kandungan-kandungan secara ilmiahnya, cuma intinya dia meneliti mengapa ini di cairan mata, cairan hidung, cairan mulut, cairan telinga. Cairan yang ada di mata bahasa Inggrisnya the yellow. Kemudian yang ada di hidung bahasa Inggrisnya the kemudian cairan di mulut the hilang ya. Letter coughing ini the apa nih? The bawang ya, the comet. Itu dia teliti. Dia teliti lah dengan proses kimia yang bukan jurusan saya. Intinya cara gampang. Mengapa cairan mata itu rasanya asin, cairan hidung rasanya asin, cairan telinga ini rasanya pahit? Kalau mata asin lah, kita pernah dulu nangis merasa asin. Demikian juga ke umbel itu asin, kita masih mengenang lah peristiwa SD dulu ya. Pas meler, merasa asin apa betul? Asin ini kan ya? Betul kan dibalik gimana nih? Pokoknya kenangan dia bisa tahu dari bahan lah. Nah kalau cairan di telinga itu katanya pahit. Nah kalau ini saya sudah percaya 100% terhadap penelitiannya. Betul usah dibuktikan ya. Ini pahit membuatnya percaya malu. Nah ini ternyata apa manfaatnya? Dia meneliti mengapa ini cairan kok asin. Dengan bahasa ilmiah yang saya nggak paham, intinya identik dengan kandungan garam. Di mana fungsi garam itu untuk menghancurkan lemak. Jadi kita ketik mata kita basah, kita bersihkan dengan kedipan mata.
ini secara otomatis akan membersihkan lemak yang berpotensi akan menutup mata kita. Seandainya ini tidak terbersihkan secara otomatis dengan kedipan mata, maka paling tidak sebulan sekali mata kita ini akan tertutup lemak dan harus dikerok ke dokter, ke rumah sakit untuk ngerok lemak yang menutupi mata kita. Pertanyaannya, ngeroknya nggak nopo? Nggak garpu, nggak sendok, nggak kantor. Padahal selaput mata itu lebih tipis daripada kulit bawang. Terus lek suwek ya no, sampai terluka seperti apa? Alhamdulillah kita nggak usah ngeroki lemak yang akan menutupi mata kita. Otomatis hilang dengan cairan yang identik dengan kandungan garam. Alhamdulillah, dipikir Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, dinikmati. Berapa banyak nikmat. Kemudian telinga itu kenapa kok pahit? Alhamdulillah pahit. Coba cairan di telinga ini rasanya legi. Sebendina dilubung semut. Tangi guru mangisuk mono semut 5 mlebu nang jero kopi. Terus ke dokter nang THT ngetokno semut. Ya lek dilemet boleh boten dilemet dah semut. Wonten Trenggalek niku wonten berita lare alit dulinan gele bermain kedelai. Lah kedelai iki wonten setunggal sing mlebu nang kuping. Dulinan yo opo mlebu setunggal. Mari dibuka dokter, dibuka rumah sakit buatan tanggung. Akhirnya dibawa ke Singapura. Anggone kepingin ngetokno lho, 1 butir kedelai yang masuk di telinganya. Itu baru 1 kedelai, bayangkan yang masuk ke ledai. Membulat tambah. Alhamdulillah kita nikmati mata dengan segala hidup. Lobang hidup ini alhamdulillah. Irung kula niki lan panjenengan sedanten ngadeg nang isor. Coba adonan dhuwur sudah nundang kita labet. Belum lagi flu morosisi lah tembak-tembakan dengan kaca. Ini semua rambut yang ada di kepala kita. Podo-podo rambut dan saling berdekatan. Tapi mengapa kok karakternya beda? Rambut ini nomornya yang ekstrim, yang enggak sakulan jadi potong itu gitu. Wah, gitu. Tapi aku sedikit mulai sedikit bisa enter. Kamu orang kalau bisa. Bulu mata ini bisa enter. Kamu orang itu Pak Bambang, siapa sih itu? Saya lerenia alisera. Ini semua nikmat dari Allah. Ibadah yang dituntut untuk kita ini tidak ada apa-apanya. Kita buktikan bahwa sholat ini kebutuhan kita dalam rangka syukur atas segala macam nikmat, sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia, semua ini nikmat dari Tuhan. Beliau bisa menundukkan angin, menundukkan hewan. Beliau bisa menundukkan jin. Sampai dialognya hewan itu beliau paham. Semut yang sedang dialog dalam surat An-Naml itu Nabi Sulaiman tahu dialog mereka dan mendengar. Dalam An-Naml itu kan semut, An-Naml. Berarti bahasa Arab kesemutan itu naml ya. Naml. Ngaji rada suwe oleh naml lho. Kasih semangat nih dari ngatur nih. Khawatir saya kuliah subuh Ramadan ini rada istimewa. Ngaji terus mantun sarapan. Ya walaupun mantun sarapan maksudnya. Sarapan. Khawatir jamaah yang mau S3. S3 ini senden selonjor seliar-seliar. Atau paling enggak D3. D3 itu duduk diam beglek. Nabi Sulaiman hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah, nikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepada saya. Liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji saya. Saya itu mau bersyukur atau malah mengkufuri nikmat itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam puasanya untuk bersyukur. Dalam kitab Qasasul Anbiya wa Rusul diceritakan bahwa Nabi Adam itu ada yang mengatakan puasa 1 tahun 3 hari. Ada yang mengatakan beliau puasa 10 Muharram. Mengapa 10 Muharram? Dalam rangka bersyukur kepada Gusti Allah karena dipertemukan dengan ibunda Hawa pada tanggal 10 Muharram. Diturunkan dari surga di tempat yang berbeda. Sekian puluh tahun mencari
nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemu di padang Arafah. Ketemu di padang Arafah. Makanya kadang orang itu di padang Arafah itu sebut mobil bojone supaya rukun guyub sakinah mawaddah warahmah wa dewi-dewi sing bojone sing ya Allah jenengan paringi bojo kula sadar ya Allah. Tambah tuwek tambah tebur ya Allah. Diminta di padang Arafah untuk minta supaya sehidup sesurganya, urip sareng dan akhirat bisa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berada di bahtera di atas perahu bersama para pengikutnya yang diselamatkan Allah, ternyata beliau selama itu berpuasa dan memerintahkan pengikutnya untuk berpuasa. Yang pertama niat syukur tadi. Bersyukur kenapa? Karena sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi-motivasi selamat yang seperti ini yang kemudian mendorong kita menjalankan puasa ini dan ibadah apapun itu tujuan yang pertama tadi yang kita jelaskan adalah untuk syukur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, puasa ini juga bisa kita jadikan tirakat. Tirakat ini sebenarnya sih. Tirakat itu kan sepertinya konsepsi Jawa nih. Cuma kalau dikembalikan tirakat itu ya tarekat, thariqah, akhirnya tirakat. Dan kalau dispesifikkan lagi, tirakat itu kan kita punya hajat kepada Gusti Allah. Kita punya hajat kepada Gusti Allah, terus disuruh dimintakan kepada Allah, terus disuruh kali amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Umpami tentang ibadah puasa tadi. Kalau kita mempelajari puasa umat terdahulu juga seperti itu. Nabi Nuh tadi itu yang ada di atas bahtera, selain beliau ini bersyukur diselamatkan Allah, juga masuk bab tirakat ini. Semoga dengan puasa ini saya diberi keselamatan oleh Allah. Seandainya saya terus terapung-apung di atas perairan, corok kita di atas lautan, terus kita nggak segera ketemu daratan, ya kita akan ayah juga, binasa juga. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji dengan beberapa kekurangan secara penderitaan, beliau itu juga puasa dalam rangka nirakati keselamatan beliau. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam nirakati anak-anaknya itu juga dengan tiap hari berpuasa. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibadah apapun, puasa, sholat, kemudian seperti sekarang ini iktikaf, kemudian kita melalui ilmu ngaji, niatkan juga untuk tirakat. Tiap diri kita pasti punya hajat, pasti punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sombong manusia yang mengatakan saya tidak butuh kepada Allah. Kita pasti butuh kepada Gusti Allah. Maka la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan dan daya apapun kecuali kita mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Kita pakai baju pun kita diajari oleh Nabi Muhammad untuk membaca doa. Di mana pakai baju ini kan aktivitas yang paling ringan dibandingkan dengan jika atau membenihkan kancing atau melancengkan benih. Itu kan aktivitas yang sangat ringan sekali. Tapi Nabi mengajarkan sebuah doa yang luar biasa. Ya Allah, doa ini yang dalam kami. Apal dengan? Kok nyamar pasti dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Kita sing ngawur lambene daster ya. Siap OTW. Nabi ya jadi manusia syahid. Orang puasa itu kan ibadah tidurnya pokoknya diniati supaya nanti terawihnya nggak ngantuk, harusannya nggak ngantuk. Kalau dalam ithaf lek diniati supaya puasanya singkat, mari subuh itu tilom, zuhur, kami sembahyang mari zuhur, turuannya itu nanti siapa yang setelah subuh tidur, zuhur baru bangun, setelah zuhur tidur lagi sampai asar, maka nanti di hari kiamat malaikat akan mengatakan padanya lek mau ayo. Ini hadis palsu riwayat hadisnya.
tidur itu mati kecil, terus dia dapat pahala orang puasa tidurnya, karena dia matinya nggak maksiat. Berarti kan mati syahid. Nah dia anaknya, ibu yang kamar mati syahid. Mau boleh bahas mati syahid. Intinya kita jadikan tirakat, kan? Kesimpulan kita, ibadah ojo dipek diri. Sekali lagi, ibadah ojo dipek diri. Selain untuk kita, bisa untuk hajat kita masing-masing. Oke, pakai baju. Orang pakai baju bahwa kita butuh kepada Gusti Allah. Bagaimana beriman? Alhamdulillahilladzi kasani hadat taubat bila haulin minni wala quwwah. Lihat di atas segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan saya baju ini, dan saya mampu memakainya, tanpa daya dan kekuatan apapun dari saya. Coba kelambi, sing larang ini lambi ibu nopo bapak-bapak, ibu-ibu sampai pinter, katakan 500.000 betul ya, kelambi 500.000. Tapi dibandingkan dengan sandal pangan papa rumah panjenengan lebih dari 500.000, itu 500 juta lah. Baju yang sangat murah ini pun dibandingkan dengan apa yang kita miliki, sandal pangan papa, ces-cesan paketan ya, terus kemudian apapun yang itu kan sangat murah sekali. Itu pun kita akui, saya bisa beli baju ini tanpa daya dan kekuatan apapun dari saya. Dan yang juga perlu digarisbawahi, dan saya mampu memakainya. Padahal tadi memasang kancing, kita mengakui bahwa saya mampu mengancingkan baju saya. Ini berkat pertolongan Gusti Allah. Dan sekarang terbukti akhirnya ada orang yang kena penyakit tertentu. Akhirnya dengan penyakit itu sebelah kiri ini morosengkel gak iso obat. Akhirnya berdino kancingi dewi boten sakit. Penyakit nomor ini namanya penyakit stroke. Tanpa daya dan kekuatan apapun kita bisa pakai baju kekuatan dari Gusti Allah. Maka kita ini makhluk yang sangat butuh kepada Gusti Allah. Mari kebutuhan kita itu kita minta kepada Allah. Terus disuruh kali ibadah ini. Artinya apa? Dan sekaligus ibadah ini pahalanya bisa kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Kesimpulan kita tadi, ibadah ojo dipek diri. Contohnya tadi, contoh praktisnya, kita itikaf di masjid ini. Itikaf harus mengatakan sambil ngaos, apalagi ibadah nama maksiat. Ibadah nama maksiat, ibadah. Maka panjenengan betul di masjid Al-Manah, jenengan sampaikan saja. Pertama ya Allah, mugi-mugi kalau itikaf mulai nomor satu dari subuh laut terus sholat subuh jamaah itikaf naos, mugi-mugi dados amal ibadah ingkang panjenengan terami. Semoga menjadi ibadah yang Engkau terima. Allahumma amin. Ini satu. Ini untuk diri kita itu. Terus yang kedua kita hajatkan apa? Semoga ya Allah barokah saya istiqomah hadir di Masjid Al-Manah itikaf ngaji. Jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak turun saya Engkau jadikan anak turun yang soleh dan solehah, sehat walafiat, selamat dunia akhirat sedatang. Kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai Engkau beri karunia sehidup sesurga. Allahumma amin. Saya berdoa. Itu namanya nirakati anak. Lalu yang ketiga diniati apa? Yang ketiga diniati ya Allah, semoga saya menjalankan ibadah ini, kalau Engkau terima ya Allah, pahalanya juga Engkau kirimkan kepada almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya, pak de saya, mbah saya. Semoga pahalanya juga Engkau sampaikan kepada mereka. Allahumma amin. Ini namanya ihdatsut thawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Dibahas oleh para ulama. Ibadah itu wonten kali, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang terkait dengan harta kita. Sedekah, ini ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan fisik kita.
Misalnya kita itikaf, ini kan melibatkan badan kita. Kita baca Quran itu melibatkan fisik kita. Itu gimana hukumnya menghadiahkan pahala? Kalau ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta, ulama sepakat boleh pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah asal ganjarannya dengan kiriman kepada almarhum bapak, almarhumah ibu. Kalau ibadah badaniyah, ibadah yang melibatkan fisik kita, ulama khilaf, ulama berbeda pendapat, bisa dan sampai apa tidak kepada almarhum. Tapi mayoritas ulama mengatakan sampai. Panjenengan maos Yasin, panjenengan maos Quran, ganjarannya dikirimkan kepada almarhum bapak, almarhumah ibu. Ini menurut mayoritas ulama boleh dan pahalanya bakal sampai. Maka enak-enak ibadah jangan dikuasai sendiri. Kita punya hajat, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, harus dirakati anak. Pahalanya juga dikirimkan kepada orang tua. Contohnya gitu, sedekah. Dan kesakitan wonten duit 2.000. Kesaki wonten duit 100.000. Mlebu masjid ana kotak amal. Sing dilebetaken sing tenan apa sing kiwa? Sing tenan 2.000. Sing tenan damel bungkus sing kiwa. Ya, 2.000 damel bungkus sing 100. Ya, dilebetaken ten kotak amal. Niatkan 3 tadi, mugi-mugi panjenengan meskipun di dalam hati, mugi-mugi panjenengan keramik Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, mugi barokah kula sedekah jenengan sehat akan kula, anak turun kula selamat dunia akhirat sedanten. Yang ketiga, pahala ganjaran kula sedekah niki jenengan kirimaken dumateng almarhum bapak, almarhumah ibu. Itu terus seperti itu. 3 motif tadi, 3 hajat kita. Duit 2.000 ya bener ono, duit 2.000 dilebokno. Jenengan kirimaken ganjaran dumateng bapak kula, ibu kula, pakde, pakle, mbah buyut, sing dilebokno 2.000. Alhamdulillah yang dilebokno. Tiga orang salah paham katanya tersenyum itu sedekah. Akhirnya mlebu nang masjid ana kota amal guyu wae. Dilewati kota amal guyu. Kalau apa biar guyu iki sedekah. Jenengan lurusake guyu sing sedekah ten ngajeni kancan. Karena angin karena udah guyu. Jadi sing lebih limo ada ya. Pantune mirip nang kula kabeh. Pun kita niatkan dua itu, yang pertama syukur, yang kedua adalah tirakat. Semoga dengan ini kita makin mudah menjalani hidup, kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala masalah kita, dan kita senantiasa dijadikan oleh Allah yang senang untuk melakukan ibadah. Adapun secara fikih puasa ini ada waktu sekian mungkin 2 menit saja. Secara fikih juga harus kita perhatikan. Rukun puasa ini namun wonten kali. Niat kali meninggalkan makan minum, hubungan suami istri, dan semua yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Untuk niat yang perlu kita ingatkan adalah niat puasa wajib itu harus tabiyyun niat. Mulai subuh, waktunya mulai maghrib ngantos subuh. Biasanya setelah tarawih kita dibimbing untuk bareng-bareng membaca niat. Nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri. Ramadan apa Ramadan ini? Hah? Sakat Ramadan, sakat Ramadan ini pokoknya buatan Ramadhani ya. Tambah ini Ramadhani. Pokoknya kalau fardi syahri Ramadhani, kalau fardi syahri Ramadhana, Ramadhana hadis sanata, kalau Ramadhani hadis sanati. Anak ini nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadhani hadis sanati fardhu lillah. Tapi intinya kan kita niat, saya niat besok melakukan puasa di bulan suci Ramadan lillah. Cuma yang perlu kita perhatikan, niat itu yang wajib di dalam hati. Sekali lagi, niat itu yang wajib di dalam hati. Sedangkan ketika kita tarawih baca niat bareng, itu baru kita melafadzkan di lisan. Maka kita usahakan ketika kita melafadzkan niat itu, hadirkan juga di dalam hati. Pun melamun, nawaitu shauma ghadin terus kali melamun, terus artinya bukan rentak nopo-nopo. Itu harus rentak di dalam hati. Karena yang wajib niat itu sekali lagi di dalam hati. Atau baik juga kalau imam ini, nopo niat sareng
imam membimbing. Monggo Bapak Ibu sekalian, niat yang tadi kita lafadzkan masukkan di dalam hati. Nah itu di dalam hati. Karena sekali lagi yang wajib itu. Berikutnya rukun yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kemasukan benda. Dan yang sering ditanyakan sekarang ini adalah ketika di masa pandemi kita mau bepergian atau mau melakukan screening, kita harus tes, tes swab ya, katanya bacanya swab, ini gampang swab namanya. Kemarin kita sebelum Ramadan melakukan sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur membahas ini, membahas jinos dan swab itu. Kalau jinos itu kan mengeluarkan uang, karena menurut dokter Athaillah yang dihadirkan di MUI Jawa Timur, uangnya orang yang sedang kena corona dengan orang yang tahis dengan orang yang sehat itu beda. Akhirnya cukup diuapkan itu, dimasukkan ke dalam tempat atau plastik apa, terus nanti diteliti ini positif atau negatif. Nah ini tapi tingkat validitasnya cuma sekitar 75%. Jadi untuk proses screening sudah bisa. Nah kaitannya dengan berpuasa, jinos ini membatalkan puasa atau tidak? Jinos tentu tidak, karena kita tidak memasukkan apapun ya. Tidak memasukkan apapun, malah yang boleh. Yang ditanyakan lebih spesifik adalah swab itu, karena swab itu wonten stick kemudian akan dimasukkan ke hidung atau di mulut, terus ujungnya ada kapas itu diurep-urep sampai ke sampai diurep-urep tengah deh sampai terlebut sampai lewat banjir nomor itu merokok ini dilebok menjalin karena setidaknya. Nah itu membatalkan puasa atau tidak? Akhirnya kita tanyakan dulu kepada dokternya. Dokter itu kapasnya ada cairannya atau cuma kapas gitu aja? Kata beliau cuma kapas, nggak ada cairan apa-apa. Swab itu kan ngusap gitu. Ngusap di pangkal tenggorokan itu ada virusnya apa enggak orang ini. Demikian juga. Nah kalau dilakukan di bulan puasa seperti apa? Hasil keputusan karena ternyata swab itu kapasnya itu sampai masuk. Kalau hidung sampai ke pangkal hidung, kalau di mulut sampai di pangkal tenggorokan atas ini, sampai di belakangnya apa sih daging singnya tadi. Nah bahasa Inggrisnya hintil-hintil sampai temui. Padahal kalau dalam standar fikih kemasukan benda yang sampai mulut dalam itu membatalkan puasa. Nah mulut dalam itu mana? Makhraj huruf hak. Kalau mulut luar, tenggorokan luar, kok kan lebih luar. Ini hak, dan lebih dari hak itu, swab itu. Nah itu kita kaji di fikihnya. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu, menurut pendapat terkuat membatalkan puasa. Tapi menurut pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki juga tidak membatalkan puasa. Meskipun benda itu sampai masuk ke belakangnya dari. Mengapa? Dengan syarat tidak ada istiqrar, tidak ada benda yang nempel di situ, apalagi sampai larut masuk ke dalam perut. Sedangkan swab itu cuma ngoles dan di kapas itu tidak ada cairan apapun. Maka kalau difatwakan kan betul satu. Ini mata fatwa itu harus satu pendapat. Akhirnya diputuskan MUI Jawa Timur mengatakan swab itu tidak membatalkan puasa. Meskipun rekomendasinya lebih baik dilakukan di malam hari. Cuma kalau di siang hari gitu tidak batalkan. Tidak mungkin, itu cuma rekomendasi aja. Tidak mungkin kita memaksa petugas medis, petugas kesehatan. Jadi kan yang sudah boleh begitu awal. Ini betulnya sudah awal poso. Tidak, tentu itu hanya rekomendasi saja bagi yang ingin hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin atas ilmu ingkang barokah manfaat, maslahat di dini wa dunya wal akhirah. Masih ada waktu sampai syuruk. Barangkali ada pertanyaan, saya hitung sampai 2, 1, 2 ada. Masih 5 menit, mau 6 menit. Barangkali konten yang kami letakkan. Ya Ustaz. Iya. Mau tanya Ustaz, mohon pencerahannya apabila pas hari Jumat. Hari Jumat. Imam membacakan di mimbar, itu ada salah satu rukunnya yang mungkin kurang. Bagaimana caranya kita mengingatkan atau bagaimana solusinya? Contoh rukunnya apa? Rukun-rukun waktu pas Wasiat takwa dan seterusnya.
Nah ini biasa repotan nih, biasa repotan. Karena untuk mengingatkan sholat kan gampang. Ibu-ibu tinggal tepuk, laki-laki tinggal mengatakan subhanallah. Atau dengan cara yang sama ya, subhanallah itu. Tapi kan kita harus pastikan sampai ke belakang bahwa ketika dia khutbah katakan dia nggak wasiat takwa, tapi dicek sampai, oh mari hamdalah, sholawat, syahadat, kok nggak ada wasiat takwa misalkan. Ini kan nggak bisa setelah itu terus langsung ditegur kan nggak bisa. Mungkin wasiat takwanya di belakang, di belakang. Atau misalkan wasiat takwa itu kan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana di Fathul Mu'in itu tidak harus secara spesifik saya berwasiat takwa kepada Anda. Cukup misalnya marilah kita taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, itu sudah termasuk wasiat takwa. Mengajak kebaikan secara umum itu juga sudah wasiat takwa karena kebaikan itu adalah wujud atau manifestasi takwa. Nah, nanti kita harus jeli juga. Tapi kalau memang pasti sampai megat babar belas, maka dia mengatakan subhanallah. Kalau sadar, beliau waktunya mungkin lupa mantul di sini bujur ini kok sadar terus beliau langsung merawat, beres. Tapi kok sampai akhir, tapi kita yang mengingatkan temenai. Ya supaya karena aku belum yakin di mana fitnah, mari Jumatan tak dipastikan terus diajak diskusi baik-baik. Kalau memang itu jelas-jelas nih, kalau wasiat takwa kan ternyata masih ada celah tadi itu, masih ada celah mengajak kebaikan secara umum, itu sudah wasiat takwa. Tapi kalau jelas misalkan karena alhamdulillah jelas, karena wasiat takwa jelas, karena mengajak kebaikan jelas, maka baru setelah itu didiskusikan nomor soal belum kita ternyata dicek yang lain juga sama, maka solusinya ya diganti dengan sholat zuhur. Tapi yang kita katakan tadi kalimat kuncinya sakrepotan pecah sembahyang zuhur ini ya ada Habib Abdullah Maulahila itu juga sama, entah apa itu baru ingat ulang ketika khutbah tadi kok ternyata kurang rukunnya. Akhirnya ditelepon takmir, saya tadi kurang ini, tolong Jumat depan diumumkan, yang biasa sholat Jumat di situ diumumkan untuk mengulang lagi dengan sholat zuhur. Ya memang seperti itu, biasa nggak biasa di kedamon, cuma ya nggak biasa ngucap-ngucap masjid, mau sih berundelan, yang mana gara-gara suci dekat, ya itulah. Tapi resiko, makanya ya perlu kecermatan, ketelitian bersama. Mungkin kita bisa memberikan barokah manfaat yang mudah kita pahami, mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambung silaturahim, paling tidak nanti insya Allah masih bertemu 2 kali untuk membahas fikih waris dan fikih zakat fitrah. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yastajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqaulil Fatihah. Allahumma afiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S3